Lebih dari 200 teroris baru, Hizbullah telah dieliminasi, kata Netanyahu, dan serangan di Beirut sekarang mengirimkan pesan langsung kepada kelompok yang didanai dan didukung oleh rezim Iran. Pada hari Jumat 8 Mei 2026, Israel dalam keadaan siaga setelah menyerang Ahmed Ali Balaut, komandan pasukan Hadiwan, pasukan elit Hizbullah yang disebut oleh Israel sebagai bagian utama dalam rencana untuk menyerbu wilayah utara Israel. Serangan itu terjadi di wilayah Dariyeh di selatan Beirut, daerah yang dianggap sebagai basis kuat Hizbullah. Dan ini menandai aksi pertama Israel di pinggiran ibu kota Lebanon sejak gencatan senjata diumumkan pada 16 April. Saya akan segera memberitahumu semuanya, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada dalam standar kredibilitas. Milson Alves. Pesan dari Netanyahu sangat sederhana dan tegas. Tidak ada lagi tempat persembunyian yang aman bagi siapapun yang mengorganisir serangan terhadap Israel. Balaut, menurut Israel, memimpin aksi-aksi melawan tentara Israel di selatan Lebanon dan terhadap komunitas Israel yang dekat dengan perbatasan. Dia juga diduga terlibat dalam membangun kembali pasukan Hadiwan, yaitu satuan yang memang dipersiapkan untuk infiltrasi, serangan cepat, dan operasi terhadap wilayah utara Israel. Bagi Yerusalem, Beirut tidak bisa menjadi tameng politik bagi seorang komandan yang terus menggerakkan sel-sel bersenjata dari dalam markas rahasia. Inti permasalahannya adalah, Israel tidak menyerang demi simbolisme, melainkan menargetkan struktur komando. Pasukan Hadiwan bukan sekadar sayap lain dari Hizbullah, melainkan unit yang dipersiapkan untuk masuk ke wilayah Israel, menyerang komunitas, dan membuka jalan untuk penculikan. Dan mengulangi, di utara, trauma yang dialami Israel, di selatan akibat serangan Hamas pada Oktober 2023. Pada Oktober 2024, militer Israel merilis dokumen dan peta tentang rencana yang disebut menaklukkan Galilea, dengan menyatakan bahwa ancaman tersebut melibatkan struktur militer Hizbullah di dekat perbatasan. Dalam operasi di Beirut, Israel menyatakan telah membunuh 3 militan Hizbullah, termasuk komandan Hadiwan. Sementara dalam laporan politik yang disampaikan oleh Netanyahu, ofensif selama sebulan terakhir diklaim telah menewaskan lebih dari 200 teroris Hizbullah yang beroperasi melawan Israel, warga Israel, dan tentara Israel. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa perang di utara bukanlah sebuah episode yang terisolasi, melainkan kampanye berkelanjutan untuk menyingkirkan Hizbullah. Kemampuan untuk mengatur ulang komando, menyembunyikan senjata, menembakkan roket, meluncurkan drone, dan menjaga wilayah utara Israel tetap berada di bawah ancaman terus-menerus. Reaksi di dalam Israel langsung terjadi. Pasukan pertahanan Israel membatalkan acara-acara sipil di utara karena risiko pembalasan dari Hizbullah. Dan otoritas lokal di Naharia juga menangguhkan aktivitas publik. Kini diperkirakan akan ada siaga tinggi, penguatan pertahanan, dan tindakan baru terhadap sel-sel yang mencoba merespons dengan roket, drone, atau bahan peledak. Di selatan Lebanon, Hizbullah berusaha menjual citra sebagai kelompok perlawanan, tetapi struktur di baliknya telah bergantung pada Iran selama beberapa dekade. Program Rewards for Justice sendiri yang terhubung dengan pemerintah Amerika menggambarkan Hizbullah sebagai kelompok teroris Lebanon yang menerima senjata, pelatihan, dan pendanaan dari Iran. Garda Revolusi Islam sendiri telah ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris asing pada tahun 2019. Disinilah poin itu menjadi makin kuat. Ketika Israel menyerang Radio 1 di Beirut, mereka tidak hanya menjatuhkan seorang komandan lokal. Mereka memutus salah satu ujung jaringan Iran yang mengelilingi Israel melalui Gaza, Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Serangan itu juga memberi tekanan pada politik Lebanon. Pemerintah Lebanon berusaha berbicara tentang gencatan senjata, negosiasi, dan kontrol senjata oleh negara. Namun Hizbullah tetap beroperasi sebagai kekuatan paralel, dengan persenjataan sendiri, komando sendiri, dan hubungan langsung dengan Teheran. Reuters melaporkan bahwa perwakilan Israel dan Lebanon akan mengadakan putaran baru kontak di Washington pada tanggal 14 dan 15 Mei. Namun kematian Balaut menunjukkan bahwa Israel tidak berniat menunggu pertemuan diplomatik, sementara pasukan bersenjata tetap aktif. Bagi Netanyahu, negosiasi tidak boleh berarti memberi izin bagi Hizbullah untuk melakukan reorganisasi. Alasan ofensif tersebut terlihat dari dinamika di perbatasan itu sendiri.
Sejak bulan Maret, Hizbullah kembali menyerang Israel dengan roket, drone, dan aksi-aksi terhadap pasukan di selatan Lebanon. Israel membalas dengan menciptakan zona kendali di selatan Lebanon untuk mencegah personel militer bersembunyi di area sipil dekat perbatasan dan mempersiapkan infiltrasi baru. Sejarah Israel di Lebanon membantu memahami keputusan saat ini. Pada tahun 1978, dalam operasi Litani, Israel memasuki Lebanon Selatan dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan basis-basis PLO di selatan Sungai Litani dan mengembalikan keamanan ke wilayah utara Israel. Kemudian, pada tahun 2006, Hizbullah menembakkan roket ke utara Israel, menyusupkan pejuang ke perbatasan, membunuh 8 tentara Israel dan menculik 2 lainnya. Peran yang terjadi setelahnya memberikan pelajaran pahit bagi kawasan tersebut. Ketika Hizbullah percaya bahwa mereka bisa menyerang Israel tanpa membayar harga yang mahal, respons Israel cenderung semakin besar. Perbedaannya sekarang adalah Israel mengatakan sedang berusaha mencegah pembangunan kembali. Ancaman sebelum haduan berhasil mengubah rencana invasi menjadi aksi nyata. Jenis Hizbullah seperti ini hanya ada di Israel. Negara-negara lain juga pernah melintasi perbatasan untuk menargetkan pemimpin teroris ketika mereka menilai ada ancaman langsung. Pada tahun 2019, pasukan Amerika Serikat membunuh Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin negara Islam, dalam sebuah operasi di barat laut Suriah. Pada tahun 2022, Amerika Serikat membunuh Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda di Kabul, Afghanistan. Ketika seorang pemimpin teroris menggunakan wilayah yang tidak stabil, pemerintahan yang lemah, atau perlindungan politik untuk terus merencanakan serangan, negara yang terancam akan berusaha mencapai pusat komando sebelum tragedi berikutnya terjadi. Israel menerapkan aturan yang sama di Lebanon dengan satu perbedaan yang menentukan. Ancaman itu berada tepat di perbatasannya, di dalam wilayah di mana Hizbullah menyimpan senjata, terowongan, dan persenjataan, serta sel-sel dan komandan yang terkait dengan Iran. Sekarang, langkah selanjutnya cenderung menjadi campuran antara siaga militer dan tekanan diplomatik. Israel harus terus melakukan operasi terhadap struktur-struktur haduan di selatan Lebanon, memantau kemungkinan respons Hizbullah di utara, dan terus menyerang sel-sel di Gaza. Ketika Israel mengidentifikasi risiko terhadap pasukan atau penduduknya, Hizbullah yang telah melemah akibat kehilangan para komandannya harus memutuskan apakah akan merespons demi menyelamatkan prestis atau menghindari eskalasi yang lebih besar yang bisa membuka jalan bagi serangan yang lebih dalam lagi. Bagi Israel, perintah yang diumumkan oleh Netanyahu sangat jelas. Teroris yang mengancam eksistensi Israel tidak akan mendapat kekebalan meskipun berada di Beirut, Gaza, atau tempat persembunyian lain yang digunakan sebagai markas komando. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi. Beri suka pada video ini, berlangganan saluran, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.